Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang mantap ya. Bu Marlina ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Pokoknya semangat ya. Ini yang Bu Marlina harapkan. Semangat dari kalian akan menambah semangat Bu Marlina ya. Untuk mengawali pembelajaran tatap maya pada hari ini, Bu Marlina minta kalian, salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Yuk, siapa yang berani? Riha, Bu. Oke, yuk Mbak Riha silahkan. Ya, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran Zoom 4 kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Riha. Oke, selanjutnya Bu Marlina mau tanya dulu, apakah kabar kalian itu baik? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Selama di pondok, apakah semuanya itu ada pembatasan dalam, kan ada pengajian ya, biasanya kan ada pengajian. Apakah semuanya itu bisa berjalan dengan lancar untuk yang di pondok? Atau selama PPKM? Lancar, Bu. Nah, ini berarti tetap berjalan seperti biasa ya. Cuma pasti ada yang jaga jarak dan prokes itu ya. Iya. Ya, baik. Mas Wildan baru masuk ini ya. Apa kabarnya Mas Wildan? Mas Wildan. Mbak Tiara juga baru gabung. Apa kabarnya Mbak Tiara? Mbak Tiara, Mas Wildan. Oh ya, baiklah. Sekarang Bu Marlina mau menanyakan kemarin. Bu Marlina sudah nge-share apa aja, yuk. Bu Marlina mau tanya ini. Bu Marlina sudah nge-share apa? Kemarin untuk pembelajaran asinkronus. Refleksi. Ya, terus? Pencerminan. Ya, yang di-share apa aja kemarin? Bahan ajar. Terus? Terus. Apa lagi? Ada video pembelajarannya enggak? Ada. Nah, sudah dibuka apa belum? Ada. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Adakah yang belum? Yuk, sekarang jujur ini ya. Yuk, adakah yang belum? Belum. Nah, ini Mbak. Kenapa kok belum? Kenapa? Kenapa? Enggak punya kuota. Oh, nggak punya kuota, enggak apa-apa. Tapi bisa bertanya teman ya. Iya. Oke, enggak masalah ya. Nanti tetap mengikuti ya. Insya Allah pada pembelajaran ini kalian juga akan bertambah ilmunya. Sebentar, Bu Marlina akan nge-share dulu. Ya. Apakah sudah terlihat untuk transformasi geometri matematika kelas 11? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, di sini Bu Marlina akan menyampaikan tentang refleksi ya. Kemarin sudah belajar apa? Yang kemarin pada pembelajaran pertemuan yang kemarin. Kalian sudah belajar apa? Yang transformasi yang pertama? Translasi. Masih ingat ya translasi apa? Iya. Translasi masih ingat ya?
Pergeseran ya. Pergeseran tanpa merubah bentuk. Betul, pinter. Pinter sekali. Pokoknya anak-anak itu memang hebat. Amin. Amin ya. Nah, refleksi adalah pencerminan. Sudah belajar ya? Sudah, Bu. Ya, pencerminan. Ini ada fotonya Bu Marlina ya. Nah, Bu Marlina akan memberikan motivasi terlebih dahulu kepada kalian biar lebih semangat lagi dalam belajar. Coba kalian amati, itu ada anak laki-laki sedang bersepeda. Kenapa kok dipukul oleh jin itu ya? Itu coba kalian amati, kalian analisa apakah yang bisa diambil dari gambar tersebut. Melawan kemalasan. Betul, melawan kemalasan. Apakah berat melawan kemalasan itu? Agak berat. Agak berat. Yuk, yang lainnya, apakah yang bisa dilihat? Pantang menyerah untuk menggapai cita-cita. Ya, bagus. Yang lain, apalagi ini yang dianalisa? Semangat terus kalahkan rasa malas dalam menuntut ilmu. Iya, betul, bagus. Nah, sekarang pengalaman kalian selama belajar, kan kalian udah kelas 11, selama kalian belajar dari SD sampai kelas 10 dan sampai sekarang, apakah kalian yang belajar itu mempunyai hambatan dalam rasa malas itu? Punya, Bu. Tentu punya ya, pasti mau ngerjain tugas, nanti dulu gitu ya. Bener nggak? Bener nggak? Bener ya. Bener, apalagi kalau tugasnya banyak, apakah malasnya semakin banyak? Betul ya. Kalau susah, Bu. Tugasnya Iya. kalau susah tambah. Tambah banyak, tambah males ya, Mbak Rani? Iya, Bu. Jujur dong. Iya, nggak apa-apa, jujur. Betul sekali. Berarti ini gambarnya wajah seorang anak laki-laki itu sampai meringis-meringis itu loh, lihat giginya. Dia itu melawan rasa malas itu dengan sangat gigihnya. Betul ya? Betul, Bu. Untuk kedepannya, apakah dari cerita ini kalian bisa melawan rasa malas lagi? Insya Allah. Allah ya. Insya Allah, dengan adanya motivasi dari Bu Marlina, kedepannya kalian bisa mengalahkan rasa malas. Untuk tugas-tugasnya dibereskan dahulu. Jangan semakin ditunda akan semakin tertunda. Dengan semakin tertundanya, pekerjaan akan semakin menumpuk. Betul ya? Betul, Bu. Betul, Bu. Semangat belajar matematika. Semangat. Luar biasa. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, Bu Marlina akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran tatap maya ini. Yang pertama, kalian mampu menerapkan sifat-sifat refleksi dengan pendekatan koordinat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, mampu menyajikan hasil bayang refleksi dengan menggunakan matriks. Bentar. Ini yang ketiga, mampu menerapkan aturan refleksi dalam menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya untuk teknik penilaian, apakah terlihat 3 penilaiannya? Terlihat ya? Terlihat. Ya. Berisik banget. Oh ya, berarti yang ini yang masih nyala mute-nya tolong ya di-off-kan biar suaranya nggak terlalu berisik, tidak mengganggu suara. Sudah ya? Terima kasih. Selanjutnya Bu Marlina akan meneruskan teknik penilaian yang akan dicapai pada pembelajaran ini, yaitu pertama sikap. Untuk sikapnya nanti Bu Marlina akan nilai dari sikap responsif, proaktif, aktif, santun ya. Pokoknya dari sikap Bu Marlina akan nilai. Terus yang kedua pengetahuan. Pengetahuannya nanti di LKPD ada ya.
penilaiannya di LKPD dan dievaluasi. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilannya apa aja? Yaitu dengan mengamati, menanya, pas pada saat presentasi, itu mengkomunikasikan. Sebelum presentasi kan itu ya, ada tahap diskusi, bagaimana cara mengumpulkan informasi, dan sebagainya. Setuju ya? Setuju, Bu. Ya, bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Ya, ini Mbak Hidayati ngantuk ya. Apakah semalam kurang tidur? Semangat ya. Nanti ngantuknya kalau udah selesai tugas-tugasnya, nanti kalau udah semuanya beres silahkan tidur ya. Lanjut. Ya. Nah, materi prasyarat dalam refleksi ini kalian harus bisa menyelesaikan operasi perkalian matriks maupun penjumlahan atau pengurangan. Kemarin di sebelum KD 3.5 ini kalian sudah belajar perkalian matriks. Perkalian matriks, yuk kembali mau ngetes perkalian matriks itu apa sih? Perkalian antara apa dengan apa? Perkalian matriks baris dengan halo, baris dengan apa ya? Perkalian matriks baris kali lupa ya. Perkalian baris dengan kolom. Ini coba dilihat lagi. A dikali E. Baris pertama kan AB ya. Kolom pertama EG. Berarti baris pertama dikali kolom pertama. Coba diamati. A kali E. Ditambah B kali G. Selanjutnya baris pertama dikali kolom kedua. Baris pertama masih AB, kolom kedua FH. Berarti A kali F ditambah B kali H. Ya, Mas sudah ingat ya? Udah. Ya, terima kasih. Yuk, kita masuk ke Udah, Bu. refleksi. Tadi kan sudah tahu ya, kalau refleksi itu pencerminan ya, berarti kan ada hubungannya dengan cermin, betul ya? Iya. Ya, sebentar. Malina akan mengingatkan sebentar saja. Nah, ini juga sudah kalian dapat ya kemarin ya. Mudah-mudahan dibuka ya. Mudah-mudahan udah dibuka, udah tahu. Nih. Ini ada orang apa ini yang gambar pertama? Adik Berlari kamu. Betul, ini berlari di mana? di air. Di air. Ada apa yang di situ di air itu? Bayangan. Iya, betul. Bayangannya sama nggak dengan aslinya? Sama, Bu. Betul, pintar. Yang gambar kedua, bercermin di mana itu? Di kereta api. Iya, pada Kacanya. kacanya ya. Gambarnya sama ya, hidungnya juga sama ya ini ya. Sama. Nggak mengalami pembesaran atau pengecilan, enggak ya? Sama. Enggak. Gambar yang ketiga, pura ya. Enggak pura. Itu ada. Kok bisa di air ada gambarnya juga ya? Jadi dia mengalami apa puranya? Pencerminan. Betul, pencerminan, refleksi, betul. Ini yang gambar terakhir. Itu gambar apa itu? Spion mobil. Spion mobil. Kok ada gambarnya ya? Ada. Oh, berarti orangnya di sebelahnya mobil ya? Di belakang. Iya. Iya, itu juga mengalami apa? Pencerminan. Pintar. Tentunya ini juga sudah dibuka ya, video pembelajaran dari Bu Marlina. Ini yang buat Bu Marlina ya. Udah. Dibuka ya? Atau Udah. dibuka sebentar? Sebentar aja ya.
Ya, bagi yang kemarin belum buka, ini bisa untuk tambah ilmu ya. Sedangkan yang sudah buka, insya Allah semakin nambah ilmunya. Nah, selanjutnya di sini Bu Marina akan share LKPD-nya. Ya, di sini ada LKPD. Tujuannya masih sama ya, menentukan bayangan hasil refleksi dengan menggunakan matris, mampu menyajikan hasil bayangannya, dan mampu menganalisis berbagai konsep dan prinsip refleksi yang berkaitan permasalahan kontekstual. Di sini yang permasalahan 1, ada pencerminan terhadap sumbu Y, kalian sendiri yang memasukkan titik-titiknya ya. Kalian temukan konsepnya, sembarang titik ya. Selanjutnya nanti juga ada pencerminan yang permasalahan kedua, pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Di sini juga kalian masukkan aja sembarang titiknya. Punya kalian terserah ya titiknya, bebas mau berapa aja. Kalian temukan sendiri konsepnya, bayangannya maupun matriksnya. Yang permasalahan ketiga, kalian temukan konsep pencerminan yang lainnya. Tadi sudah ada sumbu X, sudah ada sumbu Y, sudah ada pencerminan terhadap titik asal
O 0,0. Nah, kalian juga temukan yang lainnya. Nah, dari sini silahkan kalian berdiskusi. Bu Marlina kasih waktu ya. Bu Marlina kasih waktu untuk berdiskusi. Yuk, silahkan. Kemarin sudah Bu Marlina share ya LKPD-nya ya. Sudah punya ya? Sudah. Ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan untuk LKPD ini? Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Bu Marlina beri waktu kalian berdiskusi. Nanti kalau misalkan dirasa sudah cukup, kalian memberikan kode Bu Marlina ya, untuk Bu Marlina saya sudah selesai atau begitu ya. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. Bu Marlina pantau ya, ini ya kalian kesibukan kalian tuh Mbak Nadia, Mbak Riha, Mbak Sela, Mbak Lisa. Coba on kamera, Bu Marlina mau lihat nih kamu lagi ngapain. Ya, Mbak Lisa, Mbak Lina, Mbak Tiara, Mbak Rani, Mbak Hikmah, Mas Wildan, Mbak Melisa. Kemudian untuk seterusnya, perkawinan anak berbenci kekerasan dalam pasangan yang menggunakan kaum sampai. Yang buku digital udah dibuka ya? Buku digital. Sudah, Bu. Ya, misalkan ada yang masih bingung, bisa buka buku referensi ya. Buku digital sudah di-share kemarin, maupun bahan ajar, dan nggak harus itu juga, nggak apa-apa loh, harus misalkan kalian buka-buka melalui googling buku-buku digital atau sumber-sumber belajar yang lain ya, bolehlah, silahkan. Ada kesulitan enggak ya? Bentar, Kalau nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oke, lancar ya. Atau sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oh, yang lainnya bagaimana? Yang lainnya bagaimana? Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih. Kayaknya tadi Mbak Nadia sudah ya, bolehlah presentasi duluan sambil menunggu yang lainnya. Iya, Bu. Nanti sambil itu ya, menjelaskan ke teman-temannya, biar teman-temannya juga paham. Iya, Bu. Untuk kelanjutannya akan berbeda dengan yang benar-benar yang sudah pendidikan tinggi dengan pada remaja yang mungkin pendidikannya. Kok nggak bisa nge-share ya, Bu? Dan kemudian juga pekerjaan yang Kemarin bisa ya?
Coba diulangi lagi. Kemarin bisa. Gimana, Mbak? Belum bisa, Bu. Ini tulisannya itu cuman host yang dapat share katanya. Cuman host ya, Pak. Iya. Coba di settingan, Bu. Oh ya, sebentar. Ini. Oh ya, silakan Mbak Nadia. Ini udah kemana setting. Iya, Bu. Ya. Ya, sudah nampak ya. Dijelaskan Sudah sekarang apa gimana, Bu? Ya, silakan. Iya. Ini tuh di sini soal saya menjelaskan permasalahan 1. Soalnya, silahkan masukkan sembarang angka pada titik A, B, C yang direfleksikan ke sumbu Y. Di sini tuh memasukkan sembarang, tadi di soal suruh memasukkan sembarang titik. Jadi saya memasukkan titik A itu 1,3 dan titik B 4,1 dan titik C 1,1. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi saya menggambar diagram Cartesiusnya terlebih dahulu untuk menjawab bayangannya, pencerminannya. Ini hasil gambar dari gambaran yang sesuai dengan titik yang saya tadi pakai. Bentuknya segitiga, siku-siku. Jadi, refleksi terhadap sumbu Y, yaitu titik A 1,3 direfleksikan terhadap sumbunya menjadi 1 direfleksikan terhadap sumbunya menjadi min 1,1. Maka pencerminan P I, Y terhadap sumbu Y menjadi P I, Y direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi P aksen min X, Y. Terus saya mencari matris transformasi untuk pencerminan sumbu Y. Dapat ditulis menjadi X aksen sama dengan min 1 dikali X ditambah 0 dikali Y. Y aksen sama dengan 0 dikali X ditambah 1 dikali Y. Matriks transformasi untuk pencerminan ini adalah min 1, min 1, 0. min 1, 0, 1. Sehingga pencerminannya menjadi min X, Y itu ya Bu seharusnya. Itu salah tulis. Itu matriks ya, matriks X aksen, Y aksen ya. Iya. Mungkin yang ada di sini
Ya. Baik, untuk yang lainnya, Mbak Nadia, coba itu share screen yang pertama tadi, yang bentuk grafik yang koordinat kartesius dulu, biar yang lainnya ikut memahaminya dulu. Ya, bentar Bu. Ya, Bu. Bu, sebelumnya ini sudah ada satu temannya, Ibu. Izin saya bacakan ya, Bu. Izin bertanya. Sudah, Bu. Baik, ini kan gambar aslinya yang segitiga berwarna hitam ya, yang bukan yang merah ya. Ya, Ya, yang hitam yang ya. cerminannya. Hasil pencerminannya segitiga yang berwarna merah. Iya. Ya, untuk yang lainnya coba, apakah sampai sini ada yang merasa masih bingung atau belum paham? Coba silakan bertanya aja. Mau tanya, Bu. Oke, silakan. Kan misal titiknya tuh di 0,0. Ya. Terus itu nanti bayangannya di mana? Atau tetap di situ? Ya, karena itu hanya satu titik aja ya. Satu titik saja ya, berarti ya. Kalau satu titik aja berarti dia tetap ya, karena tetap di sumbu Y ya. Dia tetap di situ ya. Untuk selanjutnya yang lain bagaimana? Nyoba titik yang lain ya, coba ya memasukkan titik yang lain. Yuk, yang lainnya coba yang sudah selesai. Silakan untuk titik yang lain, apakah konsepnya juga sama? Saya sudah, Bu. Oke, yuk, silakan. Sebentar. Kalau kita bisa memanfaatkan ilmu yang mungkin yang bisa kita sampaikan dengan teman-teman, insya Allah teman-teman juga bisa belajar dari itu. Mungkin dari temannya sudah cukup. Oh, ada satu pertanyaan lagi, Bu. Izin saya bacakan dari Mbak Fahri Ibrahim ya, Bu. Ini ibu bertanya lagi, Bu. Jadi konsepnya saya sama seperti punya Nadia, Bu. Hanya beda titiknya saja. Ya, coba dijelaskan. Jadi di sini tuh ada, kan disuruh masukin angka, terus koordinat 4,2. Terus yang titiknya saya masukkan koordinat 1,7. Jadi itu yang ditanyakan bayangan dari titik-titik tersebut. Diagram tersebut 1,2 itu akan terbentuk bayangan A aksen min 1,2 dan B 4,2 akan terbentuk B aksen min 4,2 dan C 1,7 terbentuk C aksen min 1,7. Kemudian sebentar. Jadi seperti itu, Bu. Oh ya. Di sini jadi matriks transformasi untuk pencerminan sumbu Y. Jadi sama kayak punya Nadia tadi, Bu. Kurang lebihnya gitu. Oke.
ternyata walaupun titiknya beda, tetap konsepnya sama ya. Iya, Bu. Ya, untuk yang lain bagaimana? Apakah ada yang masih bingung? Untuk pencerminan terhadap sumbu Y dengan memasukkan sembarang titik, ternyata konsep untuk hasil bayangannya sama ya. Min X, Y. Y. Untuk yang titik 0, karena dia pas di cermin, berarti kan bayangannya tetap di cermin itu ya, tetap sama ya, jadi tidak mengubah jarak. Karena dia tetap di situ, nempel di cermin, ya kan? Coba kamu misalkan, pipi kamu tempelkan di cermin, apakah sama enggak? Bayangannya itu tetap nempel di cermin enggak? Misalkan pipi Sama, kamu tempelkan di cermin, tetap di situ ya, tetap nempel ya bayangannya ya. Iya. Ya, ternyata walaupun di titik 0,0 bayangannya tetap di cermin itu, maksudnya di sumbu Y itu ya, jadi enggak ada jarak, tetap nempel. Gitu ya, paham ya? Paham, Bu. Ya, untuk yang sumbu Y sudah ya. Lanjut ya, yang kemudian LKPD yang permasalahan untuk yang konsep yang lain, yang sudah menemukan konsep yang lain, yang sumbu Y sudah, ya yang lainnya coba. Siapa yang sudah menemukan konsep yang lain? Mas Wildan sudah? Atau yang lainnya? Ya sekarang diselesaikan dulu ya. Silakan temukan konsep yang lain. Untuk yang titik asal 0,0, ya, Bu Marina tunggu kalian untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah silakan presentasi. Bu, saya sudah selesai. Oke, yuk bolehlah presentasi. Ya, Bu, bentar. Ya, sudah Ini, Bu. muncul. Ya, sudah muncul. Silakan dijelaskan. Jadi, cermin pada titik asal 0,0. Misal titik P itu di 5,3 dicerminkan terhadap titik O 0,0 menghasilkan bayangan P1 P aksen ya, itu bacanya bayangan P aksen min 5, min 3. Kesimpulannya P titik 5,3 sama dengan P aksen minus 5, min 3. Kalau P titik A, B itu P aksen jadi titik min A, min B. Atau P titik X, Y dijadikan P aksen jadi titik X, min Y. Matriks transformasinya yaitu X aksen sama dengan min X, artinya Y sama dengan 0. Dapat dituliskan seperti itu, Bu. X aksen sama dengan min 1 kali X plus 0 kali Y. Ya. Dari sini dulu coba, yang lainnya bisa memahami enggak? Jangan pindah dulu ya.
Ini cerminnya di titik asal ya. Berarti ini garisnya putus-putus ya Mas Wildan ya. Ini garis cerminnya ya. Yang garis putus-putus Iya, itu Bu. cerminnya. Ini 5,3 dicerminkan di titik asal menghasilkan min 5,3. Oh, ini kurang min ya Mas Wildan ya. Ya kan ya teman-teman ya. Coba dilihat nih, coba diamati ini. Ini kurang minus ya. Iya, Bu. Oh, ini Kelupaan, kurang Bu. penulisan ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dibetulkan. Ya. Terus yang lainnya coba ini bisa diamati ya. Kok bisa menghasilkan seperti ini? Ada pertanyaan tidak ya untuk yang lainnya? Sudah cukup untuk yang lainnya? Ya, lanjutkan Mas Wildan. Tunggu bentar. Kemudian untuk yang Y aksen itu sama dengan min Y, artinya X sama dengan 0, terus dapat dituliskan Y aksen sama dengan 0 kali X plus min 1 kali Y. Kemudian matriks transformasinya dirumuskan seperti X aksen dan Y aksen. Jadinya min 1,0 sama 0, min 1. Sehingga P dan kurung X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1. Kurung XY. Itu, Bu. Ya. Coba yang lainnya diamati dulu. Dianalisa dulu pekerjaannya Mas Wildan, konsepnya Mas Wildan. Apakah sudah betul apa belum? Yang lainnya? Gimana Mbak Nadia, Mbak Melisa, Mbak apa lagi nih ya, Mbak Tri, Mbak Dayati, gimana? Ini kok pada diem ya? Apakah ngerti atau belum? Ya, ini ya. Kalau dalam bentuk matriks transformasi itu nggak usah pakai bacanya nggak usah pakai koma ya. Jadi min 1, 0, 0, min 1. Selanjutnya ini tadi juga ini ya matriks min 1, 0, 0, min 1 itu artinya ini dikali ya. Kalau tidak ada tanda operasi plus atau minus, ini hanya apa ini berdekatan ini artinya kali ya Mas Wildan ya. Min 1 matriks min 1, 0, 0, min 1 dikali matriks XY ya. Ya, Bu. Ya, nanti ini kalau dikali ya, perkalian baris dengan kolom kan min 1 dikali X. Min 1 dikali X apa ya hasilnya? Min 1 dikali X. Hasilnya berapa? Jackson. Halo, halo. Min X, Bu. Min X. Ya, betul, min X. Halo. Ditambah 0 dikali Y. 0 dikali Y berapa hasilnya? 0. Dengan demikian, min 1 kali X tadi adalah min X ditambah 0. Berarti hasilnya min X ya. X. X. Jadi dapat disimpulkan X aksen sama dengan min X. Untuk bayangan yang Y aksen, yuk kita cari perkalian matriksnya. Baris dikali kolom, 0 dikali X menghasilkan 0. 0. Bentar. Ditambah min 1 kali Y, hasilnya Min Y. Y.
Maka dapat disimpulkan untuk pencerminan terhadap titik asal U 0,0 menghasilkan bayangan tadi apa? Min X, min D. Oke. Mas Wildan, apakah masih ada hasil pekerjaan yang lain, menemukan konsep yang lain? Masih ada, Bu. Oke, ya silakan share screen lagi. Ini, Bu, cerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, silakan dijelaskan. Contohnya titik C sama dengan 3,1 dicerminkan pada garis Y sama dengan X. Maka bayangannya adalah C aksen, yaitu 1,3. Jadi titik C 3,1 menjadi C aksen, jadi titiknya di 1,3. Kemudian untuk contoh penerapan di huruf CAB dijadikan C aksen menjadi BA, atau P X, Y dijadikan P aksen menjadi Y, X. Matriksnya Y aksen sama dengan X aksen sama dengan Y, artinya X sama dengan 0. Kemudian untuk Y aksen sama dengan X, artinya Y sama dengan 0. Dituliskan seperti X aksen sama dengan 0 kali X tambah 1 kali Y. Kemudian Y aksen 1 kali X tambah 0 kali Y. Ya, jangan Trik di-stop dulu. transformasinya seperti itu. Oke. Jangan di-stop dulu, biarkan ya. Yuk, yang lainnya yuk. Ini sekarang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Yuk diamati dulu pekerjaannya Mas Wildan. Kalau misalkan masukkan sembarang titik, nanti hasilnya juga sama ya? Sama atau enggak? Sama enggak konsepnya? Sama ya, maupun titiknya berapa aja, di mana aja, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, nanti konsepnya juga sama, yaitu B, A. Ya. Ini maksudnya Mas Wildan, mungkin ini maksudnya ini bayangannya ya, bukan dijadikan C aksen ya. T, A, B, hasil bayangannya yaitu B, A gitu ya, mungkin maksudnya Mas Wildan tadi ya. Iya, Bu. Terus yang titik P, X, Y, maka bayangannya P aksen ya, bayangannya yaitu Y, X gitu ya maksudnya mungkin ya. Ya, terus sekarang yuk kita cek ya hasilnya ya. Perkalian baris dikali kolom. Baris pertama apa ya? Baris pertama yang lihat ini ya, 0, 1, 1, 0. Baris pertama apa, Mbak? Baris pertama yaitu 0, 0, 1. kolom pertama yaitu yang itu S, Y. Coba dikalikan. 0 dikali X, hasilnya apa? 0. 0. Tambah 1 kali Y. Y. 0 ditambah Y, hasilnya? Y. Ya, sama ya? Sama ya? Y ya, ini ya. Ya. Sekarang kita mau nyari bayangan yang Y aksen. Yuk kita kalikan. Perkalian baris kedua. 1, 0 ini. 1 dikali X, hasilnya? X. Ditambah 0 kali Y. Hasilnya adalah? 0. 0. Berarti X ditambah 0 yaitu? X. Sama ya konsepnya ya? Sama. Oke. Terima kasih Mas Wildan. Terima kasih, pintar ya.
Pintar-pintar ya ini di sini ya. Selanjutnya untuk transformasi yang lain kalian silakan selesaikan di rumah ya. Bu Marlina sekarang mau memberikan permasalahan kontekstual. Kontekstual. Sudah terlihat di layar? Sudah. Ya, di sini ada ayo mencoba. 3 anak sedang bermain di lapangan. Silahkan kalian cerminkan. Pencerminannya terserah kalian ya. Mau dicerminkan apa saja, yang penting dicerminkan. Nah, perintahnya apa? Kalian temukan bayangan mereka, kemudian disajikan dalam bentuk diagram kartesius. Sudah maksud dari soalnya ini? Sudah, Bu. Ya. Bu Marlina kasih waktu ya. 10 menit cukup ya? Insya Allah. Oke, selamat berdiskusi. Apabila merasa kesulitan bisa ditanyakan baik dari Bu Marlina sendiri boleh atau teman boleh. Ya, silakan. Itu, Bu, Ya, titiknya sembarang kan, Bu? iya. Iya. Sembarang boleh. Pakai penggaris ya. Ya, Bu. Ya, skalanya itu tepat. Adakah yang nggak pakai penggaris? Biasanya kadang asal gambar seret-seret gitu ya. Ya. Pakai penggaris ya. Iya, Bu. Tidak ada yang merasa kesulitan ya. Lancar ya. Insya Allah, Bu, lancar. Ya pinter-pinter deh. Ini Mbak Tiara ini nggak kelihatan wajahnya ini Mbak Tiara. Ini kemana ini ya? Oh ya, itu dari mana ini? Mbak Tiara mengerjakan enggak ya? Bukunya saya tidak ada gambarnya. Ini siapa yang ngomong ini ya? Coba. Oh ya, silahkan Mbak Hidayati. Bukunya saya tidak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya. Iya, nggak kelihatan. Kelihatan. Oh, yang lainnya kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Oh, mungkin Kelihatan, Bu. sinyal. Dan Bu, Kelihatan, Bu. Sebenarnya mungkin, Bu. Sinyal betul. Ditunggu saja nanti kelihatan kalau udah sinyalnya bagus.
Ini karena cuaca juga mempengaruhi ya, ini mendung-mendung sedikit, jadi cuacanya itu mempengaruhi sinyal juga bisa. Mbak Hikmah lancar ya, Mbak Hikmah ya. Sinyalnya bagus ya, sinyalnya ya. Bagus. Ya. Hati-hati ya dalam perkalian matriksnya ya. Biasanya anak suka kurang teliti dalam perkaliannya baris dengan kolom. Lebih berhati-hati dalam mengalikannya. Mbak Lina kayaknya sudah ya ini ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu Marina cek dulu yang lainnya. Kalau kelihatan udah santai-santai itu udah selesai. Ini Mbak Ria belum, ini masih bolak-balik kertas. Mbak Nadia juga masih sibuk. Mbak Rani ini kayaknya agak bingung ini ya. Kok kayak melamun. Tidak ada kesulitan ya. Mbak Lina, mana ini Mbak Lina ya? Mbak kelihatan. Ini Mbak Lisa. Mbak Lisa ini juga belum ya, ini Mbak Lisa ya. Ini Mbak Nadia sudah selesai nih. Wajahnya udah ceria. Mbak Lisa sudah. Di jam 11 bisa dimulai ya presentasinya untuk yang ayo mencoba, yang sudah selesai terlebih dahulu juga boleh. Mbak Ikma udah selesai ini Mbak Ikma. Ini siapa ini? Mbak Melisa juga sudah ini. Mbak Rani juga sudah ini ya. Ya, oke. Sudah banyak yang sudah selesai. Ya, siapa yang mau presentasi? Ini Bu Marlina stop dulu ya. Oke, silakan yang mau presentasi. Ini yang lainnya boleh di-unmute. Yuk, yang mau presentasi silakan.
Siapa yang berani? Saya ya, Bu. Oke, itu bagus. Saya. Oke, silahkan. Sebentar, Bu. Sebentar. Udah lihat. Boleh sekalian dijelaskan ya. Ini yang lainnya masih mendengar suaranya Mbak Lisa enggak ya? Kok Bu Marlina enggak mendengar suaranya Mbak Lisa? Belum terdengar, Bu. Iya, ini. Untuk layarnya juga belum kelihatan ya? Belum. Mm. Nah, ini Mbak, ini kelihatan lagi. Coba diulangi. Coba diulangi lagi ya. Ya, benar, Bu. Tadi sinyalnya error. Di sini juga mendung. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Yang lainnya belum ya? Oh ya, sudah. Kalau di sini sudah. Maaf, tadi agak error. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sinyal. Nah, jadi di situ kan ada 3 anak yang menghadap ke cermin. Nah, anak yang pertama itu saya lambangkan dengan huruf A, anak yang kedua huruf B, dan yang ketiga huruf C. Nah, yang pertama yaitu A itu saya ambil di titik 2,3. Yang kedua di titik 1,5 dan yang ketiga di titik 4,6. Nah, di situ kan disuruh untuk merefleksikan. Jadi saya memilih merefleksikan dengan sumbu Y. Ya. Terus lanjutkan untuk Nah, prosesnya. matriks dari sumbu Y yaitu 1 0,01 kali X, Y. Nah, untuk yang anak pertama itu kan di titik 2,3. X-nya itu yang 2, Y-nya itu yang 3. Terus yang 2 dikali min 1, hasilnya min 2. Yang 3 dikali 1, hasilnya 3. Jadi, bayangan dari anak A itu min 2,3. Itu yang nolnya langsung saya ilangin, Bu. Oh, gitu ya. Kalau pakai 0. Nah, terus yang anak kedua itu kan di titik 1,5.
X-nya itu 1, Y-nya itu 5. Terus yang X yaitu 1 dikali min 1 hasilnya 1, dan yang Y yaitu 5 dikali 1 hasilnya 5. Jadi bayangan anak yang kedua itu min 1,5. Terus yang anak ketiga yaitu C itu di titik X-nya di 4, Y-nya di 6. Terus yang 4 dikali min 1 hasilnya min 4. Terus yang 6 dikali 1 hasilnya 6. Jadi yang C anak ketiga itu bayangannya ada di min 4,6. Nah, terus itu diagram kartesiusnya. Yang hijau itu yang asli, yang pink itu yang bayangannya. Seperti itu, Bu. Baik, untuk yang lainnya, jika ada yang mau ditanyakan ke Mbak Lina, boleh ya, Lisa, silakan. Oh, Mbak Lisa, bingung ya karena kembar. Ya, yang lainnya, silakan. Kalau Saya mau tanya, Bu. baik, yuk tanya, silakan. Itu kan di rumus itu yang di rumus yang A aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Di rumus itu kan min 1, 0, 0, 1. Kok Lisa bisa nulisnya itu? Jadi, katanya kan tadi kan nolnya dihilangin, diganti titiknya kan. Lisa nulisnya di titik aksen dan seterusnya itu min 1 dikali 2, 1 dikali 3. Harusnya itu kalau misal sesuai sama rumusnya, jadinya min 1 gitu, Bu. Maksudnya itu nggak ada, kalau diubah gitu nggak apa-apa, Bu. Ya, ini tadi Mbak Lisa juga bilang ya, kalau saya mau nulis min 1001 itu kok malah jadi bingung. Dia nulisnya diganti langsung ya, ini min 1 kali 2 gitu ya Mbak Lisa ya, ini tadi ya. 1 kali 3. Nah, hasilnya juga sama ya Mbak Lisa ya, min 2, 3. Ini tadi Mbak Lisa buat seperti ini tadi, bagaimana konsepnya Mbak Lisa? Ayo dijelaskan. Tapi memang betul hasilnya juga sama. Jadi menurut Mbak Lisa sendiri ini ya, coba Mbak Lisa, coba kamu terangkan kembali, ini kok bisa seperti ini? Itu kan matriksnya itu min 1, 0, sama 0, 1 toh. Nah, kalau dikali antara baris sama kolom, itu kan jadinya 1 dikali X, itu kan sama dengan min 1. Nah, terus 0 dikali Y, itu kan 0. 0 kan, jadinya itu kan nggak dihitung. Nah, jadi 0-nya saya ilangin. Gitu, Bu. Berarti, Langsung saya ke 1 toh. ya, berarti Mbak Lisa langsung, ini min 1 dikali, berapa tadi? X ya? X. X-nya tadi berapa? 2 ya? Min 1 Iya. kali 2, min 1 kali 2. Ini X-nya langsung dimasukkan 2. Min 1 kali 2, hasilnya min 2 ya. Terus sedangkan 0 kali Y kan 0, nggak usah ditulis. Jadi Mbak Lisanya itu langsung. Jadi baik mau langsung, mau ditulis tahap min 1, 0, 0, 1 dikali titiknya 2 sama 3 itu boleh sama saja. Jadi sesuai dengan pemahamannya anak masing-masing. Yang penting nanti hasilnya sama ya, tidak merubah hasil ya. Itu Mbak Nadia. Jadi mau boleh ditulis dulu matriksnya, sama titisnya boleh. Mau langsung seperti Mbak Lisa ini juga boleh, sama saja ya. Iya, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Nadia. Yang lainnya? Gimana untuk yang lainnya, sudah paham? Semangat belajar matematika. Ini suaranya kemana? Semangat luar biasa. Terima kasih, ini terdengar semuanya. Sudah cukup paham ya untuk yang 3 anak ini ya? Yang punya Mbak Lisa udah? Ya. Oh, Mbak Lisa, bisa untuk yang lain, ganti yang lain. Silahkan yang lainnya presentasikan jawabannya. Saya, Bu. Oke, terima kasih. Ini Mbak Lina ya? Iya. Anak kembar jadi
balak-balik namanya. Saya share ya, Bu. Oke, silakan. Nggak sama, Bu, padahal mukanya. Namanya itu sama, namanya Sheila Mailisa, Sheila Mailina. Iya. Bentar. Sudah muncul? Sudah muncul belum, Bu? Sudah. Nah, jadi kalau punya saya itu, saya refleksikan pakai sumbu X. Jadi rumusnya itu A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Terus sama dengan kurung 1, 0, 0 min 1. Terus dikali sama X sama Y. Terus untuk anak pertama itu saya ganti jadi A. Di situ 2,1. Terus bayangannya atau aksennya itu tinggal dikali sama rumus tadi yang di atas. Terus jawabannya jadi 2 min 1. Terus kemudian yang titik B itu saya pakai min 3,1. Caranya juga sama, tinggal dikali. Terus jawabannya min 3, min 1. Terus yang C saya pakainya 3,2. Jadi C aksen itu sama dengan X aksen, Y aksen. Terus sama dengan dikali. Terus jadinya 3 min 2. Gitu, Bu. Ya, untuk gambarnya. Oh ya, ini dulu aja ya, ini dulu aja. Nanti daripada ganti layar lagi ya. Yang lainnya coba. Yang punyaannya Mbak Lina ini prosesnya sama ya dengan yang konsepnya. Jadi tidak langsung. Iya. Kalau Sama Mbak Lisa apa tadi ya? Tadi Lisa. jujuk, nggak apa-apa, jujuk juga betul, nggak apa-apa. Sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Ini Mbak Nadia, ini yang seperti yang diharapkan Mbak Nadia tadi ya. Yang ini. Nah, Iya, Bu. ya, untuk perkalian matriksnya ya, baris dengan kolom. Ini udah ya, betul. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang ini terhadap sumbu X ya? Terhadap sumbu X. Ya. Cukup dimengerti? Bu mau tanya. Ya, silahkan. Mau tanya, Bu. Ya. Kalau yang tadi kan saya sumbu Y. Terus ini kalau sumbu X itu bisa kayak nolnya dihilangin, itu bisa nggak? Kayak tadi saya caranya. Sama saja, boleh. Sama. Kalau untuk lebih jelasnya, Mbak Lisa praktekkan langsung. Apakah sama? Harusnya sama. Harusnya sama, ya. Nanti kalau sudah selesai ini, nanti kamu kirim ke Bu Guru ya, Bu Marina ya. Dengan konsep kamu seperti tadi, apakah sama dengan yang punyaannya Mbak Lina? Gitu ya? Iya, Bu. Ya. Baru saya screenshot. Ya. Yuk, dilanjutkan. Yang satunya. Nah, terus ini koordinat kartesiusnya. Yang hitam itu yang aslinya, terus yang merah itu bayangannya, Bu. Nampak ya? Sudah nampak ya? Atau di-zoomkan lagi, diperbesarin lagi untuk titik-titiknya biar kelihatan. Ya, di situ. Ini anak yang A, anak B, anak C ya. Yuk, yang lainnya yuk.
Jika ada pertanyaan boleh diajukan. Tidak ada ya? Tidak ada yang bertanya? Sudah Oke, berarti sudah jelas, Bu. ya, terima kasih. Ya, boleh di stop. Jadi, untuk kesimpulan dari setiap pencerminan, walaupun titiknya berbeda, konsepnya sama ya? Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya ini Bu Marina mau yel-yel dulu ya. Semangat belajar matematika. Semangat luar biasa. Nah, masih semangat ya? Ya. Masih, Bu. Di LKPD masih ada satu soal lagi yang soal pencerminan apa namanya, persamaan garis. Bentar ya, Bu Marina share dulu. Bu Marina share dulu. LKPD. Ya, bentar, ini sudah. Nah, di sini ada persamaan garis ya, akan dicerminkan. Jadi nanti cerminnya kalian sendiri yang menentukan dan temukanlah bayangannya itu. Nanti setelah Zoom ini kalian kerjakan ya. Setelah Zoom ini kalian kerjakan ya di rumah masing-masing. Dan maaf ya, ini tadi sinyalnya buruk. Kemarin lanjutkan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Bentar, untuk di tugas berikutnya yang ada di apa namanya itu Google Sheet ya. Ada di Google Sheet. Sebentar. Yang ini. Bentar. Bentar, ini sudah terlihat ya di layar ya. Sudah, Bu. Jadi nanti di sini ada tugas yang dievaluasi, kalian klik ya. Ada tugas selanjutnya untuk kalian, nanti kalian login aja di sini ya untuk mengerjakan soalnya. Ya. Iya. Ya, Bu. Nah, untuk tugasnya sudah. Selanjutnya kita pada pembelajaran ini apa yang diperoleh dari pembelajaran tatap maya tentang refleksi. Coba kalian simpulkan. Apa kesimpulannya? Refleksi adalah suatu transformasi geometri ke posisi bayangan hasil pencerminan. Ya, terima kasih Mbak Triwayuni ya. Ya, terima kasih. Pintar. Untuk yang lainnya. Untuk yang lainnya, gimana? Kesimpulannya. Refleksi disebut juga pencerminan. Ya, betul. Pencerminan. Mbak Riha, betul. Pintar. Yang lainnya. Refleksi Pada cermin data. Ya, Mbak Nadia? Mbak Lisa apa Mbak Lisa? Tadi mau ngomong Pada Mbak cermin datar posisi benda yang dicerminkan berhadapan dengan posisi bayangan. Ya, betul. Jadi gitu bayangannya. Ya, betul. Jaraknya juga sama ya? Iya, Bu. Ya, jarak, Iya. tinggi atau besarnya sama enggak? Sama. Ya, betul.
Jadi untuk refleksi ini ternyata refleksi itu adalah pencerminan. Yang kedua, jarak tinggi besar itu sama ya, kalau dicerminkan dengan cermin datar sama. Posisinya Sama. bagaimana posisinya? Posisinya berhadapan dengan bayangan. Betul, pintar. Kemudian refleksi itu yang pertama, jenis-jenisnya apa aja terhadap sumbu X. Titik asal. titik asal, betul. Terus sumbu Sumbu Y. sumbu Y, betul. Lagi Sumbu Terus E. sumbu X. sumbu X, betul. Ada lagi? Ya, yang nanti Y sama dengan X ya. Y sama dengan X. Nanti kamu buka-buka lagi ya, biar lebih paham lagi. Nah, selanjutnya materi berikutnya kita akan belajar dilatasi. Dilatasi ya, nanti kalian bisa membuka terlebih dahulu ya tanpa Bu Marina share. Nanti kalian buka-buka dulu. Materi yang akan dipelajari adalah dilatasi. Oke, karena sekarang masa pandemi, masih PPKM ya. Bu Marina harap kalian selalu prokes ya. Jangan kemana-mana dulu ya, karena corona semakin banyak. Kalian tetap di rumah saja, belajar dari rumah saja, dan selalu semangat belajar. Oke? Siap, Bu. Ya, Bu. Sekarang siapa yang mau mimpin doa penutup? Saya Bu, boleh. Silahkan Mbak Nadia. Marilah kita tutup Zoom pada hari ini dengan membaca kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Nadia. Bu Marina ucapkan terima kasih atas sportifnya, untuk semangat belajarnya. Bu Marina tunggu pembelajaran tatap maya berikutnya dengan semangat yang baru lagi. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.